Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 297. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Itu, semua orang hanya terdiam, tidak ada yang berani berbicara. Melihat itu, Qin kemudian bersiap untuk pergi. Namun di saat Qin akan pergi, seorang wanita cantik tiba-tiba berkata, "Saudara Qin, saya sangat terpukau dengan kekuatan Anda. Saya takut berjalan sendiri. Bisakah saudara Qin membawa saya? Jika saudara Qin mau melindungi saya bersedia melakukan apapun untuk saudara Qin." Kata wanita cantik itu, dia bernama Ni Xuang. Dia seorang jenius dari dinasti Daxing. Xuang, apa yang kamu lakukan? Kata Meng Jiangyuan, dia sepertinya memiliki hati kepada Xuang. Senior Yuan, menjauhlah dariku, jangan membuat saudara Qin salah paham. Aku hanya ingin melindungimu, kata Meng Jiangyuan. Melihat sikap malu-malu dari Ni Xuang sebelumnya, Qin malah teringat kepada sangguan sihir, dan itu membuat Qin sangat jijik kepada Ni Xuang ini. Dia mengabaikan Ni Xuang dan bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba sesosok binatang muncul dari dalam tanah dan menyerangnya. Qin terkejut, pedang karat langsung menebas, tapi binatang darah itu sama sekali tidak terluka. Pertahanan binatang ini cukup kuat. Saya ingin melihat apakah binatang ini bisa dijinakan, kata Qin, kekuatan jiwanya menyapu. Namun tiba-tiba Qin terkejut. Apa binatang ini sebenarnya tidak memiliki jiwa? Apakah mungkin makhluk ini bukan binatang darah? Di bawah serangan-serangan Qin, binatang ini tidak berdaya. Kemudian secara tiba-tiba binatang misterius ini mengaung dengan keras. Gawat, sepertinya binatang ini sedang memanggil kawanannya. "Kalian semua cepat pergilah dari tempat ini," teriak Qin kepada orang-orang di sana. Namun sebelum orang-orang itu bisa pergi, sekitar 6 sosok binatang aneh lainnya muncul dari dalam tanah dan menyerang mereka. Dua seniman bela diri terdekat langsung diterkam, digigit dan mati. Di sisi lain, seniman bela diri lainnya nampak panik. Dengan pedangnya, Qin berhasil membunuh binatang aneh itu. Namun tiba-tiba sesosok bayangan hantu dari binatang itu keluar dan hidup kembali di tubuh seniman bela diri yang sudah mati dan kembali menyerang. Sesaat Ni Xuang diserang dan terpojok. Untungnya Meng Jiangyuan dengan sigap menyelamatkannya, walaupun tangannya harus terluka. Namun Ni Xuang yang tidak tahu terima kasih bukannya menolong atau membantu Meng Jiangyuan. Dia malah datang ke Qin yang jelas-jelas Qin langsung mengabaikannya. Gawat, ada binatang iblis darah. Jangan membunuhnya, binatang ini akan hidup kembali, kata salah satu orang di sana. Dia bernama Wu Gongli. Binatang iblis darah, gumam Qin mengerutkan kening. Sesaat Qin merasakan bahwa napas dari binatang ini hampir sama dengan napas binatang hantu di rawa maut hitam. Jika memang benar, berarti api teratai hijau juga adalah kelemahan dari binatang aneh ini, kata Qin. Pada saat ini semua orang di sana telah terkepung. Binatang iblis darah ini tidak bisa mati. Apakah kita akan mati di sini? Kata salah satu orang. Namun di saat terdesak itu, sebuah api teratai hijau dikeluarkan Qin dan langsung membakar bayangan hantu itu. Dan seketika bayangan hantu itu mati dan berubah menjadi debu. 6 binatang iblis darah lainnya langsung dipenggal. Di saat bayangan hantu keluar, langsung dibakar oleh api teratai hijau dan mati menjadi debu. Pahlawan muda Qin, terima kasih telah menyelamatkan kami. Jika bukan karena pahlawan muda Qin, kami pasti sudah mati. Satu persatu orang di sana memberi hormat kepada Qin dan berterima kasih.
Kamu sepertinya mengetahui tentang binatang iblis darah ini, kata Qin seraya menatap Wu Gongli. Ya, saya mengetahui beberapa tentang yang ada di alam iblis surgawi ini dari nenek moyang saya. Ini adalah catatan slip giok yang ditinggalkan nenek moyang saya, kata Wu Gongli seraya memberikan slip giok itu kepada Qin. Qin mengambil slip batu giok itu. Ternyata ahli martial venerable dan ahli martial king jatuh di tempat yang berbeda. Kemudian Qin memberikan setiap orang sebuah batu giok dan berkata, semuanya jika ada dari kalian yang bertemu dengan orang-orang dari dinasti Dawei saya, tolong hancurkan batu giok itu. Dan secara alami saya akan mengetahui posisi kalian. Baiklah pahlawan muda Qin, jangan khawatir, saya pasti akan melakukannya. Kalau begitu terima kasih Saudara Yuan, saya mengingatkan lebih baik tinggalkan wanita seperti ini. Di negeri 100 dinasti ada banyak wanita, carilah wanita yang lebih baik, kata Qin. Kemudian Qin pergi dari sana. Mendengar kata-kata Qin, Meng Jiang Yuan merenung dan akhirnya dia juga tidak ingin mengharapkan Suang-Suang lagi dan pergi sendiri dari sana. Di kedalaman hutan, Qin terus terbang dan mencari teman-temannya. Namun Qin sudah mencari dalam waktu yang cukup lama, tapi sama sekali tidak menemukan budak hitam, Qin Batian dan yang lainnya. Sesaat Qin melihat sebuah pegunungan yang hijau, kemudian Qin mendarat di sana. Ini adalah rumput pedang, kata Qin. Wajahnya nampak senang di saat menemukan rumput pedang. Rumput pedang adalah obat spiritual yang memiliki niat pedang di dalamnya. Fungsinya untuk meningkatkan niat pedang. Obat spiritual rumput pedang ini sangat langka bahkan di domain bela diri. Jika saya berhasil menyerap niat pedang dari rumput pedang ini, teknik sword art milikku pasti akan lebih mematikan, kata Qin seraya memetik dan mengumpulkan rumput pedang itu. Namun di saat Qin sedang memetiknya, tiba-tiba dua sosok pria datang ke sana. Ternyata ini rumput pedang dan jumlahnya cukup banyak. Kakak, kita sangat beruntung. Hahaha. Kita kaya, kita kaya. Bocah, serahkan semua obat spiritual yang kamu ambil. Rumput pedang ini milik kami, kata pria itu. Milikmu? Jelas-jelas saya yang pertama menemukannya. Qin mencibir dan mengabaikan kedua orang ini. Kemudian setelah semua rumput pedang telah diambil dan disimpan di cincin penyimpanan, Qin berbalik dan bersiap untuk pergi. Bocah, apakah kamu tidak mendengarkanku? Kakak, jangan banyak omong kosong dengan bocah itu, langsung saja tangkap. Kedua orang ini menyeringai dan menyerang Qin dengan bilah pedang. Nyahlah, saya sedang tidak ingin membunuh orang. Lebih baik kalian cepat pergi, kata Qin seraya memblokir serangannya dengan mudah. Kakak, ternyata dia orang itu. Kita tidak perlu mencarinya jauh-jauh. Hahaha, benar adik, kita akan mendapat hadiah besar dari dinasti Qian. Kedua saudara itu saling memandang sebelum akhirnya tertawa menyeringai. Dinasti Qian, hadiah? Siapa kalian berdua? Kata Qin. Kamu tidak perlu tahu siapa kami, kata kedua orang itu seraya melesat dan menyerang Qin bersama-sama. Qin langsung mengeluarkan pedang karat. Pedang dan pedang bertabrakan. Sat-set, sat-set. Dalam dua gerakan, pedang karat langsung menghantam dadanya dan menembus jantungnya, membuatnya mati seketika dan jatuh ke tanah. Kakak, tidak, kata satu pria lagi. Wajahnya nampak marah juga takut. Dia langsung meraung, pedangnya bertabrakan dengan pedang karat. Apa harta pedang macam apa itu? Kata pria itu. Pedangnya adalah harta pedang tingkat 6, tapi di bawah pedang karat itu langsung memental. Sesaat berikutnya pria itu langsung mengeluarkan bloodline-nya. Sebuah bayangan beruang raksasa langsung menyapu ke arah Qin. Namun dengan satu ayunan pedang, bayangan beruang itu langsung hancur. Tidak sampai di situ, Qin langsung melesat dan akan menebas leher pria itu. Jangan bunuh saya. Saya memiliki berita tentang orang-orang dinasti Dawei Anda. Selama kamu tidak membunuh saya akan memberitahumu, kata pria itu. Pedang yang awalnya akan menebas langsung berhenti. Apa? Kamu mengetahuinya? Cepat katakan,
Tapi biarkan saya pergi lebih dulu, kata pria itu. Cepat katakan, jangan pikir aku tidak berani membunuhmu, kata Qin Chen seraya menggores leher pria itu dengan pedangnya. Jika kamu membunuhku, orang-orang dinasti Daweimu juga akan mati. Dan juga teman-temanmu yang cantik itu, terutama yang bernama Yukiansu. Tuan Muda Sen mengatakan akan menikmati tubuhnya sebelum dia membunuhnya, kata pria itu. Mendengar ini, Qin Chen langsung marah. Penjara ilusi. Seketika pria itu berpindah ke alam spiritual Qin Chen, diikat oleh rantai dan dicambuk oleh cambuk guntur. Baiklah, saya akan mengatakannya, kata pria itu setelah tidak mampu lagi menerima siksaan. Orang-orang dinasti Daweimu dikepung oleh Tuan Muda Sen dan beberapa jenius lainnya dari dinasti Qian. Mereka berada di sebuah lembah di arah barat, dari sini sekitar 200 li. Bagaimana keadaan teman-teman saya, kata Qin Chen. Di saat saya pergi, mereka masih berlindung di dalam formasi. Tuan Muda Sen juga mengatakan jika ada yang bisa membawamu, dia akan memberikan hadiah. Mendengar ini, wajah Qin Chen berubah dan penjara ilusi langsung menghilang dan kembali ke dunia asli. Setelah membunuh pria itu, Qin Chen langsung melesat pergi dari sana. Scene berpindah kepada budak hitam dan yang lainnya. Sekarang mereka sedang di dalam formasi. Di luar formasi ada kurang lebih 10 orang yang menyerang formasi, berusaha menghancurkan formasi. Ada apa? Mengapa kalian masih belum bisa menghancurkan formasi itu? Kata seorang pemuda. Dia adalah jenius teratas dari dinasti Qian yang bernama Tuan Muda Sen Meng Chen. Tuan Muda Sen, kami telah menyerang formasi ini sekuat tenaga. Namun nampaknya level formasi ini cukup tinggi. Jadi perlu waktu beberapa saat lagi untuk menghancurkannya. Oke, saya memberi waktu 1 jam lagi untuk kalian bisa menghancurkan formasi ini, kata Tuan Muda Sen. Di dalam formasi, wajah budak hitam dan lainnya nampak cemas. Di saat mereka memasuki alam rahasia iblis surgawi, mereka langsung dikejar dan dikepung oleh orang-orang dinasti Qian. Untungnya, budak hitam memiliki segel formasi yang diberikan Qin Chen. Namun formasi ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Kita baru saja memasuki alam rahasia iblis surgawi. Apakah kita akan mati di sini? Wajah budak hitam dan lainnya nampak jelek. Jejak putus asa terpancar dari wajah mereka. Lalu budak hitam Wan Qiming, Yukiansu dan yang lainnya saling memandang dan berkata, jangan lemah. Setelah formasi ini hancur, kita akan bertarung dengan orang-orang dinasti Qian itu sampai mati. Di sisi lain, Qin Chen sedang melesat di antara pepohonan. Dengan kecepatan yang tinggi, Qin Chen akhirnya sampai di sisi luar lembah dan bertemu dengan 3 orang seniman bela diri. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.